11, yaitu aset tak berwujud menurut akuntansi dan perpajakan. Kalau kemarin kita bahas terkait dengan aset berwujud, nah kali ini kita akan bahas terkait dengan aset tak berwujud menurut akuntansi dan perpajakan. Perbedaannya itu apa? Seperti apa? Oke? Oke, menurut Ustadz Ektab, aset tak berwujud itu merupakan aset yang non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri utama dari aset ini tidak berwujud ini adalah apabila kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomis pada masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal. Contohnya apa? Kira-kira yang merupakan aset tak berwujud. Kayaknya kemarin sudah kita bahas ya, contohnya adalah goodwill, oke. Kemudian franchise, kemudian copyright gitu kan. Itu salah satu contoh dari aset tak berwujud gitu ya. Selanjutnya, aset yang tergolong. Nah, ini masuk aset yang tergolong ke dalam aset tidak berwujud. Contohnya ada hak cipta, hak paten, hak merek, goodwill, waralaba, hak sewa dan lain sebagainya. Nah, aset tidak berwujud ini tidak termasuk surat berharga, hak atas mineral dan cadangan mineral seperti minyak, gas, alam, dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Nah, menurut Saetap ini, nilai perolehan aset tak berwujud ini dicatat sesuai dengan biaya perolehannya. Yang terdiri atas apa? Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak yang sifatnya dapat dikreditkan setelah diskon dan potongan. Kemudian ada biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dengan mempersiapkan aset hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Nah, bagaimana umum manfaatnya dan bagaimana amortisasi aset tak berwujud? Amortisasi pada dasarnya adalah alokasi sistematis ya, yang biaya perolehan aset tidak berwujud yang dibebankan selama masa manfaat aset berwujud. Kalau menurut Undang-Undang PPH, penyusutan itu diatur pasal 11A. Seperti penyusutan depresiasi menurut fiskal. Sedikit memang agak berbeda dari depresiasi menurut komersial. Perbedaan umumnya biasanya terletak pada objek amortisasi, metode penyusutannya, masa manfaat aset, dan saat dimulai penyusutannya. Nah, itu yang biasanya membedakan antara amortisasi akuntansi dan pajak gitu ya. Selanjutnya objek amortisasi. Nah, menurut SAK, aset tidak berwujud ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu memiliki masa manfaat terbatas dan memiliki masa manfaat tidak terbatas. Nah, kalau metodenya itu ada dua. Yang pertama ada saldo menurun dan garis lurus gitu ya. Ternyata amortisasi di dalam SAK itu tadi kalau yang sebelumnya yang berwujud itu ada 3 ya. Nah, kalau ini tak berwujud ada 2. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, masa manfaat dari aset tak berwujud jadi amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman harus paham juga nih terkait dengan masa manfaat dan tarif amortisasi. Kira-kira sama nggak ya tarif amortisasi dengan tarif penyusutan? Nah, ini teman-teman harus bisa membedakan nih. Kira-kira sama atau beda? Jangan sampai salah. Ya, oke. Akuntansi untuk sumber alam. Nah, ini depresi merupakan depresi. Depresi ini merupakan istilah yang digunakan dalam akuntansi untuk menyatakan alokasi sistematis dan rasional perolehan sumber alam. Sedangkan perpajakan menggunakan istilah lain untuk depresi, yaitu amortisasi. Contohnya apa? Suatu perusahaan pertambangan ya melakukan investasi dengan nilai investasi sebesar 5 juta. Nah, pada lahan pertambangan yang diestimasikan memiliki 10 juta ton bahan tambang dan tidak memiliki nilai residu. Pada tahun pertama, perusahaan menghasilkan dan menjual bahan tambang sebanyak 800 ton. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Depresi per unit 5 juta dibagi 10 juta, 0,5% ya. 0,5 rupiah per tonnya. Beban depresi tahun ini berapa? 0,5 dikali 800 juta hasil dari menjual bahan tambang tersebut, yaitu 400.000. Nah, bagaimana pembukuannya dalam depresi tersebut? Maka beban depresi ada di debit, akumulasi depresi ada di kredit. Oke, selanjutnya, kalau menurut ketentuan perpajakan, hak penambangan dan penguasaan hutan termasuk aset tidak berwujud. Kenapa? Karena di sini ada harga perolehan atas hak penambangan dan penguasaan hutan itu dapat diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan pembatasan sebagai berikut.
Yang pertama, biaya untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusaha hutan dan hak pengusaha sumber alam, serta hasil alam lainnya seperti hak pengusaha lain laut yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dapat diamortisasi dengan metode satuan produksi presentasi yang tidak lebih dari 20% setahun. Baik, mungkin itu saja teman-teman atas review dari pertemuan ke 11 saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi